إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز لمن اتقى قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah kita pada siang hari ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sedetik pun tak pernah berhenti kita rasakan. Kebaikan dan kasih sayangnya senantiasa mengalir kepada kita, mengiringi tiap hembusan nafas dan langkah kaki kita menapaki kehidupan kita. Dan setiap saat nikmat itu terus bertambah. Nikmat yang satu yang kadang belum sempat kita syukuri sudah disusul dengan nikmat yang lainnya tanpa mungkin bisa kita hitung jumlahnya. Sebagaimana firman Allah, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian diminta untuk menghitung berapa banyak jumlah nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Salawat serta salam tentunya tak akan pernah terlupakan untuk kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Dan sebagaimana di setiap Jumatnya, khatib tak akan pernah bosan untuk selalu mewasiatkan, menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk khatib pribadi dan untuk seluruh kaum hadirin sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir terkemuka, dalam kitabnya beliau menceritakan bahwasanya suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada seorang sahabat, Ubay bin Ka'ab. Beliau bertanya mengenai makna hakikat sebuah takwa. Walaupun istilah takwa tersebut merupakan sesuatu yang sudah sangat mereka ketahui, namun bertanya satu sama lain di antara mereka dalam rangka lebih mendalami maknanya adalah hal yang sangat lumrah bagi mereka. Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Umar mengenai takwa, justru Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, pernahkah engkau melewati jalan yang penuh dengan duri?" Umar bin Khattab menjawab, "Pernah, saya pernah melewati jalan yang penuh dengan duri." Kemudian Ubay bin Ka'ab bertanya lagi, "Apa yang akan engkau lakukan ketika itu?" Umar bin Khattab menjawab, "Saya berjalan dengan sangat berhati-hati agar tidak terkena duri tersebut." Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan kepada Umar, "Itulah hakikat takwa." Dari riwayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa takwa adalah kewaspadaan diri, rasa takut kepada Allah, kesiapan diri, kehati-hatian agar tidak mudah terjebak dalam duri-duri syahwat dan syubhat. Di tengah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menghindari dari perbuatan syirik dan sekuat tenaga berusaha meninggalkan perbuatan maksiat dan dosa serta berjuang sungguh-sungguh dalam mentaati dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, setiap orang yang beriman pasti menyadari bahwa di muka bumi ini bukanlah tanpa batasan waktu. Setiap orang menjalani kehidupan sesuai kontraknya masing-masing dalam batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur manusia berbeda satu dengan yang lainnya, begitupun amal dan perbuatannya. Setiap mukmin, setiap orang yang beriman akan menyadari bahwa ia tidak akan selamanya hidup dan tinggal di dunia ini, bahwa keberadaannya di alam ini hakikatnya sedang menempuh proses perjalanan panjang menuju kehidupan akhirat yang kekal dan abadi. Sikap dan kesadaran yang demikian ini sangat berbeda dan bertolak belakang dengan sikap-sikap orang-orang yang tak memiliki keimanan di dalam hatinya. Sebagaimana hal ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam Al-Quran, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kalian yang tak memiliki iman, yang mengingkari, justru lebih memilih kehidupan dunia, padahal sungguh kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan kekal abadi. Hadirin yang dirahmati Allah, terkait bagaimana seharusnya kita memanfaatkan, menjalankan kehidupan dunia yang sifatnya terbatas ini, mari kita sedikit merenungkan, mentadabburi salah satu ayat dalam Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin." Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan akhirat, dan janganlah kalian melupakan nasibmu, bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari ayat ini kita dapat menggali betapa banyak poin-poin penting tentang prinsip-prinsip yang perlu kita pedomani dalam menjalani kehidupan yang ada di muka bumi ini. Pertama, prinsipnya adalah mengutamakan kebahagiaan akhirat. Prinsip ini mengajarkan kita agar dalam melaksanakan urusan-urusan dunia hendaknya selalu dibarengi dengan mempertimbangkan nilai-nilai akhirat. Dalam hal ini penting dipahami bahwa mengutamakan kebahagiaan akhirat bukan berarti mengabaikan sama sekali persoalan dunia. Artinya, dalam melaksanakan aktivitas apapun di dunia ini, dalam pekerjaan, profesi apapun, hendaknya semua itu kita landasi atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala demi meraih ridhonya dan berharap kebahagiaan di akhirat kelak. Dengan prinsip ini, maka segala perilaku dan usaha kita di dunia, apapun bentuknya, akan senantiasa terarah, terjaga, sekaligus bernilai ibadah di sisi Allah, serta tidak mudah melakukan upaya-upaya kotor dengan menghalalkan segala cara demi meraih ambisi-ambisi dunia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang kedua yang terkandung dalam ayat ini adalah prinsip berbuat baik kepada orang lain. Disebutkan dalam ayat ini dalam bentuk fi'il amr atau perintah yang Allah katakan wa ahsin, yakni agar kita senantiasa berbuat kebaikan. Artinya dalam melaksanakan aktivitas apapun hendaknya selalu kita orientasikan untuk tujuan berbuat baik terhadap sesama. Tidak sebatas memaknai kebaikan hanya untuk diri atau kelompok kita sendiri. Dengan prinsip ini seseorang akan terhindar dari sikap ananiah atau egoisme, sebuah sikap yang sering terjadi, yang sering menjadi sumber pertikaian dan permusuhan di antara sesama manusia. Kemudian prinsip yang ketiga dalam ayat ini adalah wala tabghi fasada fil ard, yaitu prinsip tidak berbuat keonaran, tidak mendatangkan bahaya, tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Bila prinsip ini dipegang secara teguh dan sungguh-sungguh, seseorang akan dapat dengan mantap mewujudkan prinsip yang kedua, yakni kemampuan berbuat baik terhadap sesama, dibarengi kemampuan menghindari kerusakan dan bahaya. Dalam situasi tertentu, bahkan prinsip ketiga ini, menghindari bahaya, harus lebih diprioritaskan, lebih diutamakan ketimbang prinsip yang kedua, yaitu apabila misalnya kita dihadapkan pada dua pilihan dalam situasi yang serba sulit dan dilematis, antara berbuat baik mengambil maslahat ataukah mencegah kemungkaran, sebagaimana dalam sebuah kaidah usul fikih disebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, mencegah kerusakan, mencegah bahaya itu harus lebih didahulukan daripada mengambil maslahat atau kebaikan. Untuk menerapkan prinsip ini dan membiasakannya dalam perilaku kita sehari-hari, paling tidak hendaknya kita mulai dari hal-hal kecil. Seperti jika kita merasa belum bisa berbuat baik kepada orang lain, minimal kita jangan suka menyakiti orang lain. Jika kita sulit untuk bertutur kata yang baik kepada saudara kita, minimal kita tidak perlu mencela atau melukai hati orang lain dengan perkataan kita. Artinya kita lebih baik diam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Dan hendaklah berkata baik, kalau tidak bisa maka hendaklah diam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Ayat yang lain yang juga sangat penting untuk kita renungkan, untuk menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Persiapkanlah bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Meskipun konteks ayat ini menjelaskan tentang perbekalan dalam perjalanan ibadah haji, namun sesungguhnya ayat ini juga menjelaskan gambaran ketika manusia akan menghadapi Allah di padang mahsyar kelak, di mana ibadah haji merupakan miniatur gambaran manusia yang akan dikumpulkan di padang mahsyar seperti halnya mereka berkumpul di padang Arafah. Maka bekal utama yang dapat menyelamatkan manusia di hadapan Allah adalah takwa. Firman Allah di atas juga mengandung makna tersirat bahwa sejatinya manusia itu memiliki dua macam perjalanan, yakni perjalanan di dunia dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian perjalanan yang kedua adalah perjalanan dari dunia menuju kampung akhirat. Perjalanan manusia di dunia dari satu tempat ke tempat yang lainnya tentu memerlukan bekal, baik bekal berupa makanan, minuman, harta, pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya. Demikian pula perjalanan manusia dari dunia menuju kampung akhirat juga memerlukan bekal. Bahkan bekal perjalanannya yang dibutuhkan dari dunia menuju kampung akhirat ini jauh lebih penting daripada perbekalan perjalanan di dunia. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib menyebutkan setidaknya ada 5 perbandingan antara perbekalan perjalanan di dunia dan perbekalan perjalanan menuju akhirat. Yang pertama adalah perbekalan dalam perjalanan yang kita lakukan di dunia akan hanya menyelamatkan manusia dari ancaman penderitaan, bahaya yang sifatnya belum tentu terjadi. Sedangkan bekal perjalanan dari dunia menuju kampung akhirat akan menyelamatkan manusia dari penderitaan yang pasti akan terjadi jika seseorang tidak membawa bekal. Kemudian yang kedua, perbekalan dalam perjalanan di dunia hanya akan menyelamatkan manusia dari kesulitan yang sementara, tetapi bekal perjalanan dari dunia menuju akhirat akan menyelamatkan manusia dari kesulitan selama-lamanya yang tiada tara dan tidak ada batasnya. Kemudian perbandingan yang ketiga, perbekalan dalam perjalanan di dunia akan menghantarkan manusia pada kenikmatan yang sesaat, dan pada saat yang sama ia juga mengalami rasa sakit, keletihan dan kepayahan. Sementara bekal perjalanan yang dibawa dari dunia menuju akhirat akan membuat manusia terlepas dari mara bahaya apapun dan terlindung dari kebinasaan yang sia-sia. Kemudian perbandingan yang keempat, perbekalan dalam perjalanan yang kita lakukan di dunia pada saatnya akan kita lepaskan, akan kita tinggalkan di tengah perjalanan kita. Adapun bekal perjalanan dari dunia menuju kampung akhirat senantiasa selalu kita bawa, dan kita akan lebih banyak menerima bekal-bekal tambahan hingga kita sampai pada tujuan, yaitu negeri akhirat. Kemudian perbandingan yang terakhir adalah perbekalan dalam perjalanan di dunia akan menghantarkan manusia pada kepuasan syahwat dan hawa nafsu yang sifatnya rendah. Sedangkan bekal perjalanan dari dunia menuju negeri akhirat akan semakin membawa manusia pada kesucian, pada kemuliaan, karena yang ia siapkan adalah takwa, merupakan sebaik-baik bekal. Hadirin jamaah sidang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian uraian khutbah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi khatib pribadi dan umumnya bagi seluruh kaum hadirin sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Mustafa Muhammad bin Abdullah
ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر من نصر الدين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم افرج عليهم صبرهم وثبت إيمانهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.